Nah, oke. Saya ulang ya ini ya. Karena ini direkam, saya ulang penjelasannya ya. Jadi pada chapter 12 ini kita akan membahas tentang mobile, Linux, dan Mac ya. Mac OS Pak operating. Herianto, mohon maaf Pak, ada chat Pak dari yang namanya Ajis Pak. Katanya Nah, nanti laptopnya overhead Pak. Jadi masalah absen-absen nanti. Masalah absen nanti ya. Kita bahas dulu ini. ya Ya. Pak. Jadi mobile itu yang dibahas juga OS-nya. Karena perangkat mobil juga punya OS. Ya. Sedangkan ini Linux dengan Macintosh atau ini Mac OS ya. Dengan Mac OS. Ini OS juga tapi untuk desktop. Anda harus sudah tahu apa beda mobile dengan desktop. Mobile itu komputer, desktop juga komputer. Kalau desktop contohnya komputer yang PC, ya, komputer yang di meja kita, nanti termasuk laptop, ya laptop. Nah itu nanti laptop itu termasuk yang menggunakan Linux dan Macintosh. Ya, desktop dengan laptop itu secara software itu sama. Tetapi begitu nanti mobile itu secara software beda. Ya, program untuk komputer Anda di laptop Anda atau di komputer Anda yang di komputer Anda yang desktop itu beda software-softwarenya dengan yang di perangkat handphone Anda atau smartphone Anda. Baik OS-nya maupun aplikasinya itu berbeda. Nah, kali ini yang mau dibahas mobile itu adalah sistem operasinya. Terutama sistem operasi yang paling populer Android dengan iOS. Apa bedanya? Kemudian dibahas OS Linux dengan macOS. Kenapa yang dua ini? Karena saat ini OS untuk desktop itu ada 3 yang populer. Windows, Linux, dan Macintosh atau macOS. Ini operating system semua ya. Software. Ini kalau di dalam sistem komputer masuk ke software. Sistem komputer kan ada 3 ya. Ada hardware, ada software, ada brandware. Nah ini masuk ke kelas software. Software di mobile maupun software di desktop atau di laptop. Nah, software pun ini sudah masuk ke kategori yang lebih kecil. Yang dibahas hanya software tentang OS. OS yaitu apa? OS ini ya, OS adalah operating system. Salah satu jenis software atau jenis program yang wajib ada di setiap perangkat komputer kita. Harus ada operating system. Ya, kita gunakan materi yang ada di NetAkan. Presentasi juga disiapkan oleh website NetAkan ini. Ya, jadi tujuannya Anda mengcompare Android dengan iOS ya. Apple. Kalau ini Google, perusahaannya Google. Kalau ini Apple. Kemudian nanti ya fitur-fiturnya di Android, fitur-fitur di iOS. Kemudian fitur-fitur di Windows ya, kalau pakai touchscreen. Oke. Nah ini semua nanti tentang mobile. Ya. Bagaimana mobile itu ada ininya, ada passwordnya, PIN, semacam PIN. Ya. Kemudian ada cloud, kita untuk menginstal sekarang di aplikasi mobile diperkenalkan dengan menginstal di cloud. Ya. Kalau di iOS namanya apa namanya? Marketnya Apple. Kalau yang pakai Android, Google ya. Google apa kalau di Android? Google Play ya. Nah, itu adalah tempat kita mendownload atau mencari software yang disiapkan langsung oleh vendornya ya. Walaupun kita bisa menginstal dari vendor yang berbeda, tapi tidak direkomendasi. Kalau Apple apa? Tempat kita mendownload itu mencari software namanya apa? Siapa yang pakai Apple? Kalau iOS apa namanya? E-Store, Pak. Ya, e-store ya. App Store. App Store, Pak. Kalau Android? Store. Play Store. Play Store itu sama ya. Store. Kalau Windows
Windows Market. Windows ada ya ini. Kalau saya masuk ke sini, Windows punya store juga ya. Nah, ini Windows Store ya. Microsoft Store ada ya. Microsoft Windows. Jadi Microsoft. sistemnya sekarang udah seperti itu ya. Karena cloud itu salah satu cloud ya. Cloud itu di mana kita letak ininya, letak resource-nya ya, letak sumbernya itu di internet. Letak sumbernya di internet disebut dengan cloud, awan ya. Awan baik. Saat ini cloud itu kan kemarin ada 3 ya, yang dibahas di Cisco ini ya. Jadi Anda lihat lagi tentang cloud. Cloud itu kemarin pembahasan chapter 9. Cloud itu dengan virtual, ya, virtualisasi dengan cloud itu satu ya. Karena rata-rata cloud itu diimplementasikan di sisi servernya dengan teknologi virtualisasi. Oke, kita lanjut ini. Ya, juga dibahas tentang Linux dengan Mac operating system. Linux ini dibuat oleh komunitas GPL ya, license-nya dari GPL. Kalau Macintosh ini perusahaannya Apple. Kalau Windows Microsoft ya. Orang IT harus tahu tuh perusahaan-perusahaan IT yang besar-besar. Tidak hanya perusahaannya, juga ininya, orang yang foundernya ya, pendirinya, yang mengembangkannya, pelanjutnya sekarang, itu ada ceritanya. Menarik ya, orang IT ini kan unik-unik ya. Para penemunya itu unik-unik, baik karakternya maupun bentuknya juga unik-unik ya. Kalau udah tahu penemu bahasa C siapa? Ini udah belajar bahasa C ya? Miss Richie. Iya, udah belajar ya di kampus? Udah, Pak. Udah di algoritma ya, Mas, pakai C ya? Iya, algoritma pemrograman. Karena ada yang bilang mau pakai Python juga. Ya, masih pakai C ya, ya. Si itu tadi siapa? Si Richie itu kalau Anda lihat, waduh janggutnya lebat. Baru meninggal juga ya, sama dengan Steve Jobs juga baru yang ini, yang macOS ini yang pendiri Apple itu Steve Jobs. Ya, tahun 2012 ya meninggal. Kalau yang Windows siapa foundernya? Bill Gates. Bill Gates ya. Ya sama si ini, si Alan ya siapa? Alan Paul ya. Berdua itu si Bill Gates sama temannya yang dari SMP itu mereka udah hobi komputer. Berdua membuat perusahaan namanya Microsoft. Terakhir ya karena ada konflik tinggal si Bill Gates, tapi tetap si ininya siapa satu lagi ya, si Alan ya, nanti Anda cek aja ya yang Ya, Microsoft. Pak Paul Allen. Paul Allen ya, bukan Alan Paul ya. Paul Allen ya. Steve Jobs juga di Apple ya. Nah, itu juga kisahnya menarik. Steve Jobs ada filmnya ya, itu ada filmnya semua ya, tentang Bill Gates ada film, Steve Jobs ada film, tentang Facebook siapa? Mark Zuckerberg. Itu ya, itulah saya nggak bisa nyebut namanya, itu susah. Itu juga ada filmnya. Ya itulah yang mau dibahas di ini, chapter 12 ya. Tentang OS yang belum dibahas. Tentang OS yang belum dibahas. Nah ini OS, kalau orang nyebut OS, operating system ya, bahasa sistem operasi ya. Itu nanti ada mata kuliahnya, dan ada semester 3 tadi ya. Mata kuliah OS. Nah, mobile operating system. Yang pertama yang open source. Nah, jadi software di dunia IT itu ada 2. Ada yang open, ada yang close. Open artinya terbuka, close artinya tertutup. Ya, tapi nggak cukup kan? Ada apa ini maksudnya terbuka sama tertutup? Kalau sekarang kita tertutup pakai masker ya. Nah, tapi ini kan yang terbuka dengan tertutup bukan fisik ya, tapi program, source. Source itu maksudnya kode program. Source code ya, sebenarnya panjangnya itu source code. Kode program. Kode sumber. Semestinya program source ya. Tapi orang udah umum nyebutnya source code. Nah, ini source code-nya mana ini? Nah, source code itu maksudnya yang Anda script atau tulisan yang Anda ketik waktu Anda belajar bahasa C. Misalkan Anda mengetik in a titik koma gitu, main dalam kurung point gitu. Nah, itu namanya itulah source code-nya. Nah, itu
source code itu ada yang open, ada yang close. Kalau open berarti si pemakai, orang lain yang selain dari pengembang, boleh melihat-lihat bahkan memiliki source code-nya, codingnya, ini istilah lain coding lagi. Codingnya itu atau scriptnya itu bisa dilihatnya, bisa dimilikinya, bahkan boleh di utak-atiknya. Istilah orang kita itu dioprek, boleh mengoprek-opreknya. Itu namanya open source. Nah, contohnya ya Linux ya. Nanti ya. Contohnya Linux. Nah, Linux ini juga ada orangnya ya, pendirinya ya. Siapa? Kalau Linux siapa orang? Linus Torvald. Iya, itu kan harus itu. Jadi setiap ini itu ada foundernya ya. Nanti di generasi Anda nanti Anda mau menemukan apa gitu. Dan nanti ada orang Indonesia ya. Yang ini. Orang Indonesia udah ada nggak ya yang punya apa? Punya andil ini ya. Di nama Ada Pak Onowe Purbo. Ono. Iya, ya. Tapi itu terkenalnya di lokal juga ya. Open BTS ya kan. Kalau di luar itu kayaknya belum standar karena tidak distandarisasi juga. Nah, berarti kalau closed source itu berlawannya. Jadi kita punya aplikasi, kita cuma pakai aja. Tapi kita nggak bisa lihat itu codingnya. Coding. Karena program itu kan ada dua ya. Waktu dibuat oleh orang, programmer, program itu, nah itu sama programmer itu yang dia utak-atik source-nya tadi, source code-nya. Tapi begitu dikompilasi menjadi sebuah aplikasi, itu dia lepas, langsung menjadi aplikasi yang tinggal digunakan. Nah, yang closed source yang diberikan ke kita hanya aplikasinya yang tinggal kita pakai. Source-nya udah nggak kelihatan lagi, kita tinggal pakai atau tinggal install. Kalau di reverse engineering kan bisa, Pak? Kalau di reverse engineering. Ya, tapi tidak akan masih kacau gitu kalau ada yang mau mencoba-coba mengambilnya dengan cara memakai software pihak ketiga, hasilnya tidak maksimal lah. Karena dia itu ada ya memang bisa yang closed source itu dibongkar gitu, tapi tidak mendapatkan yang aslinya, cuma ininya. Kira-kira seperti ini, source code-nya itu pun dalam kode mesin. Seperti ini. Walaupun diterjemahkan ke kode lain, tidak. Oke, jadi yang closed source itu intinya kayak kita makan di rumah makan Padang, tapi kita nggak dikasih resepnya. Makan aja gitu, dinikmati aja. Habis itu bayar ya. Nah, kalau open source, ini kita makannya gratis, habis itu dikasih lagi resepnya. Ini cara buatnya gini loh, bahan-bahannya ini. Nah, itu open source. Ya, mana yang lebih baik hati ya? Mana yang lebih baik hati mana? Yang open source. Yang open source. Yakin ya? Kalau yang lebih ikhlas mana? Langsung kita menerjemahkan. Wah, orang open source ikhlas dong, Pak. Nggak minta apa-apa dia. Tulus ya, tulus. Ya, open source ini sebenarnya sebuah gerakan. Sebuah gerakan yang orang yang menentang bahwa program atau software itu tidak boleh dijual. Wah, itu orangnya fanatik ini. Fanatik ya. Program itu nggak boleh dijual. Kenapa? Karena itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan nggak boleh dijual. Tidak boleh dijual dan tidak boleh disembunyikan. Itu prinsip keilmuan ya. Ilmu itu tidak dijual dan tidak boleh disembunyikan. Kalau ini kan disembunyikan ini. Disembunyikan sama yang bersifat closed source ini, kita cuma makai aja. Tapi nggak tahu itu gimana sih cara kok bisa begini. Nah, nggak ada ini. Sampai sekarang yang closed source ini kan contohnya Windows ya. Dari Windows 1 sampai Windows 10 itu source code-nya nggak dibongkar-bongkar sama si Windows. XP bocor apa pernah? Ya, pernah dengar yang Windows versi 3 itu pun maksudnya yang disengaja sama Microsoft ya. Tapi kita nggak, untuk apa lagi Windows yang masa lalu dikasih ke kita karena tool-nya untuk membuatnya pasti udah berbeda. Ya, karena yang closed source ini salah satu ininya adalah memang nilai bisnisnya tinggi. Target bisnisnya ini tinggi. Kalau ini target sharing ya. Nah, kalau open source ini sharing, yang ini bisnis. Nah, tapi ternyata orang yang giat di open source ternyata nggak miskin juga, mereka kaya juga. Ya, yang
membuat ini kayak Facebook itu kan dibuat dengan cara open source ya. Tapi programnya ya tetap tidak ini karena pakai ini. Pakai PHP dia pakai software yang berbasis open source. Tapi mereka bisa mencari penghidupan juga ya. Karena open source ini mereka tidak menjual softwarenya, tapi yang dijual itu buku-bukunya, tutorialnya, kursus-kursusnya. Nah, gitu. Mereka buat buku, buat tutorial. Nah, itu yang dijual. Ya, technical support-nya itu yang dijual. Tapi prinsip dasarnya bahwa sharing, source itu di-share dan berbagi, kemudian boleh diperbaiki, ditambah. Nah, kalau nanti yang ditambahnya itu bermanfaat, ditambahkan ke coding, ke yang aslinya gitu. Ya, kalau dilaporkan ya. Sehingga sebuah software open source itu dibangun oleh komunitas, oleh orang rame, dibangun rame-rame tapi tetap ada yang mengontrol. Kalau closed source ini dibangun oleh programmer yang dibayar oleh vendor, oleh perusahaan. Gitu. Oke, jadi baik program desktop, laptop maupun mobile itu programnya ada yang open source, ada yang closed source. Kalau dari OS yang open source itu adalah Linux. Linux itu open source. Yang closed source itu contohnya Microsoft ya sama Mac OS tadi. Macintosh itu dia termasuk closed source. Jadi yang open source itu Linux ya, Linux. Oke. Nah, kalau yang mobile yang open source itu Android. Karena Android itu turunan dari Linux ya. Android itu dibuat dari Linux yang dipreteli, yang dikurang-kurangi, ditambah sehingga hanya yang dibutuhkan oleh perangkat mobile aja gitu. Kalau Linux itu kan pada dasarnya dulu untuk komputer PC ya, PC desktop ya. Nah, itulah yang dijadikan Android. Jadi Android itu open source. Nah, yang lain tadi yang turunan Windows sama turunan Macintosh itu juga closed source ya. Perusahaan Microsoft sama apa tadi? Sama Apple ya. Adalah perusahaan-perusahaan yang bersifat closed source, proprietary ya dari segi software istilahnya. Oke, jadi Android itu Google, dan iOS itu Apple. Ya, sudah ada. Nah, ini apa ini? Ini yang tadi Anda kalau mau ini ya, mau beli software ya. Beli software ya. Beli software, ya Anda memang bisa install dalam bentuk terpisah, pakai CD atau pakai Anda download gitu ya. Bisa, tapi ada juga tadi yang disiapkan di ininya ya, di marketnya secara cloud. Ya, kadang-kadang OS mobile, ini masih OS mobile, itu kalau dari pihak ketiga itu dia ada peringatan. Ini aplikasinya dari pihak ketiga. Kalau Anda tetap install, saya tidak bertanggung jawab kalau ada malware-nya atau malicious code-nya. Jadi makanya baik Android maupun Apple mereka menyediakan ini sendiri ya, yang sudah mereka verifikasi softwarenya itu. Ya, walaupun ada juga yang ini ya, yang dalam verifikasinya lolos ya, tapi aplikasi yang dari store, yang dari marketnya itu umumnya lebih direkomendasi. Jadi kalau Anda menginstal Android, direkomend menginstal yang dari punyanya Google ya, dari Play-nya. Kalau yang punyanya Apple juga ada yang dari store-nya ya, application store ya. Nah, kalau Anda bisa download juga ya, kalau yang Android itu kan nama filenya jenisnya APK. Anda download, Anda install bisa. Atau kalau Anda buat sendiri kan mau nggak mau, Anda buat program nanti di skripsi atau di kerja praktek ya. Kebanyakan Android ya yang dibuat oleh mahasiswa. Nah itu nanti nama jenis filenya APK, itu yang diinstal nanti jalan di Android kita. Nah ini tampilan namanya home screen. Ini tampilan apa ini? Android, iOS atau Android. Android, ya tahu dong semua ya Android. Kalau ditanya ini siapa pengguna Android, kayaknya 90
Ada nggak yang pakai iPhone sekarang? Ada nggak? Ada nggak yang pakai Windows Phone? Nggak ada, ya udah. Berarti yang pakai Android 100% ya. Android itu Google ya. Nah, lihat ya kalau saya nanya OS-nya desktop, ada nggak yang pakai Linux? Nah, paling yang nyaut 2-3 orang paling ya. Ada Pak. Ya, iya, paling ya katakanlah 97%. Itu Android-nya desktop dikit. Jadi di desktop kita lebih cenderung pakai Windows, di mobile kita lebih cenderung pakai Android. Ya, silahkan Anda pikirkan, Anda analisa psikologi ininya, psikologi user. Kok user kalau mobile cenderung pakai Android, kalau desktop cenderung pakai Windows. Nah, kenapa? Kok kita kan ada juga tadi yang pakai Linux ya, tapi kok banyak pakai Windows? Kenapa? Untuk di laptop Anda atau di desktop? Kenapa lebih banyak pakai Windows? Karena universal, Pak. Universal. Karena kita beli, Pak, gitu. Nggak enak pakai yang gratis-gratis. Bukan ya? Bukan, Pak, karena kemudahan kesamaan pakai, Pak. Kesamaan. Karena kan semua orang pakai, Pak. Jadi kita kan nggak perlu menyesuaikan gitu, Pak. Karena udah sama-sama gitu, Pak. Iya. Kok nggak pakai Linux? Berarti belum coba Linux dong ini. Saya udah pernah pakai, Pak, di laptop saya yang rusak, Pak. Ternyata nggak sama sama Windows. Susah, Pak, download aplikasi, Pak. Kalau mau main sesuatu, Pak, kadang-kadang nggak kompatibel, Pak. Susah mendownload aplikasi yang saya cari. Atau susah mendownload game? Ya, itu, Pak. Yang kedua, Pak. Kan game sekarang udah online di website. Ya, kalau sekarang iya. Waktu itu saya download pas masih udah lama, Pak. Kalau dulu 5 tahun lalu, Pak. Nyambung ke printer aja susah dulu kan, nggak ada drivernya. Iya, Pak. Kalau sekarang semua itu udah diatasi. Kalau sekarang mah Linux sudah hampir sama orang Linux. Nggak ada beda, Pak. Nah, itu kan udah nggak ada beda. Kok nggak pakai Linux? Sayang, Pak, Windowsnya asli, Pak, pas beli yang ini, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Ya kan bisa di multi boot atau kemarin apa namanya virtualisasi. Dual boot. Dual boot ya. Oke. HDD-nya kecil, Pak. 1 tera nggak kerasa, Pak. Ntar kalau saya ini 3 tera, Pak. 4 tera, Pak. Nah, sekarang di mobile, kenapa kita kok malah nggak pakai yang punya Windows ya? Windows Phone malah nggak laku, tadi kata temannya. Nggak laku, katanya. Nggak laku, Pak. Nah, kok Android itu kan Linux ya? Nah, kenapa justru user, pengguna, kalau di mobile justru pakai Linux? Lebih banyak. Bingung ya? Kalau di server nanti banyak pakai Linux ya? Ya, 60% server di internet di dunia itu pakai Linux, berbasis Linux lah ya. Linux base ya. Sama dengan bahasa pemrograman saat ini di dunia masih paling banyak pakai C, walaupun sudah ada Java ya, Python ya, itu yang Python itu yang mulai mengini, tapi masih banyak pakai C itu ya, bahasa pengembang para programmer sejati ya. Mereka pakai bahasa C karena begitu dia tahu C, nanti untuk pindah ke bahasa pemrograman lain itu mudah sekali. Makanya Anda kalau tahu C nanti mau belajar Python, belajar PHP, belajar Java, wah itu mirip ya dengan C. Asalkan C Anda mantap, bahasa C Anda bagus, maka Anda belajar bahasa pemrograman lain itu namanya C-like. Nah, C-like itu mirip C ya. PHP, JavaScript, Java sendiri ya itu semuanya C-like. Python juga termasuk yang C-like. Yang nggak C-like itu PB ya. Dan nanti Anda belajar PB juga ya, kuliah pemrograman visual. Sintaksnya ribet, Pak. Nggak tahu kita ini kapan. Lab kita nganggur aja itu udah 6 bulan. Kemarin saya lihat udah berdebu-debu. Nggak ada yang pakai lab kita aja. Kita padahal baru beli lab itu, komputernya baru beli. Apa dulu? Kita kalau lab itu komputernya branded semua ya. Merek apa terakhir ya? Lenovo ya. Baru dibeli ya.
nggak dipakai. Ya, jadi ya kayaknya nih kita tahun depan ini lebih tambah seram ya, tambah ini ya. Di kampus itu kita yang meninggal itu ada 3 ya, walaupun meninggal itu takdir, tapi ya karena COVID ya, karyawan 1, tapi bukan karena di kampus, karena di tempat lingkungannya ya, karena kita kampus kan libur juga ya. Sebenarnya nanti kita maunya yang lab ini kita di kampus nanti, kalau ada lab nanti ya, yang teori-teori seperti ini ya boleh lah di. Maka ini kan sama aja ya, kita di kelas maupun pakai Zoom sama. Kalau Anda ke kampus, Anda bayar uang minyaknya, bensinnya. Kalau ini Anda bayar Zoom-nya. Ya. Untuk angkatan 2020 itu kita nggak tahu ya, kita udah cek ke PDD. Ini kok Anda nggak dapat paket kemarin ini. Dan kampus-kampus lain juga banyak itu yang angkatan 2020-nya lost. Itu kita nggak tahu ya, karena yang ngasih itu kan PDD ya. Rule mereka itu ke server kita seperti apa ngambilnya itu. Mereka juga karena banyak yang diurusnya ya, kampus seluruh Indonesia mungkin. Kalau kita tanya lama menjawabnya. Ya oke lah, itu kita lanjut dulu karena untuk semester depan kita belum tahu nanti gimana model kuliahnya ya. Kita ikut peraturan pemerintah sama Pemda nanti. Biasanya kita begitu. Dan mulai minggu depan itu masuk ke kampus agak ketat. Jadi Anda nggak bisa masuk kalau nggak izin sebelumnya. Ini kalau mahasiswa baru jarang ke kampus. Itu senior-seniornya sering ke kampus itu. Ketemu dosen pembimbing ini. Itu sekarang agak diperketat karena kasusnya makin ini. Bukannya makin rendah ya. Oke ya. Oke, kita lanjut aja. Android ini tampilannya seperti ini. Anda semua tahu ya. Ya. Ini yang ini namanya, ini yang kanan ya. Ini namanya sistem icon clock ya. Ini ada di sini baterai Anda tinggal berapa persen, jamnya gitu ya. Nah, ini background proses. Ini kalau ada program yang sedang jalan tampil di sini. Kemudian, nah kalau ini Google Search langsung ini. Kok Google-nya pakai Search? Ya karena punya Android ini punya Google. Karena Search kan bisa pakai Bing juga ya. Bing.com. Ini di sinilah nanti kalau Anda meletakkan icon-icon. Nah, ini namanya ini dulu ya, namanya home screen indikator. Beberapa aplikasi yang kayak shortcut ya, tinggal Anda klik langsung. Karena nanti ini kan ada halaman-halaman namanya dock ya. Nah, ini namanya navigation icon. Navigasi ini ke yang 3 ini apa artinya ini? Back home. Zoom. Ini yang tengah apa yang tengah? Home. Yang ini kiri. Back. Ini tanda sport. Apa? Task manager. Task manager. Nah nanti inilah yang tidak ada di. Ini ya, Anda nggak pakai iOS ya? Saya pernah pakai iOS sebentar. Ini nggak ada di iOS ya. Dia hanya ada ininya aja. Back aja, home-nya aja. Kalau apa tadi? iPhone ya, Apple ya. iOS ya nama OS. Kemudian kalau di iOS ini kan icon aplikasi kita ya. iOS tidak punya ini, nggak punya icon-icon aplikasi. Kalau ini kan cuma shortcut ya, kayak di Windows ya. Kalau ini Anda hapus, terhapus nggak aplikasi Anda? Tidak. Enggak. Kalau di iOS, dia bukan meletakkan icon, tapi aplikasinya diletakkan di sini. Sehingga kalau Anda hapus, langsung itulah uninstall. Nah, itu kalau pengguna iOS, kalau yang baru-baru, dia kaget itu, loh, kok aplikasinya hilang? Padahal saya mau menghilangkan cuma di shortcut. Nah, jadi kita harus tahu apa bedanya di Android sama di iOS. Karena bisa berbahaya kan kalau pengertiannya ada beberapa hal yang berbeda. Walaupun Android ini meniru iOS ya. Kebalik ya. Yang niru siapa? Ayo, siapa yang baca sejarah? Yang niru Android atau iOS yang niru? Halo? Android. Siapa yang niru? Nggak tahu ya?
Yang niru si Android atau si iOS ya? Atau apa istilahnya yang phone itu ya, iPhone atau iPad ya? Ya, jadi yang pertama kali dulu kan ada iPad ya. iPhone ya, iTunes ya, untuk musik ya. Sampai jadi yaitu yang iOS itu ya. Nah, barulah karena itu ternyata mulai populer, si Google mulai membuat aplikasi yang mirip itu Google ya. Nah, karena nggak ada kernelnya, OS kernel butuh kernelnya langsung diambil dari Linux ya. Nah, diminta itu pengembangnya preteli, salah satu yang suka ngoprek ya. Kemudian dilaporkannya ke Google. Nah, itu dipakai Google untuk jadi OS di device-nya si Google. Nah, gratis. Nah, sama Google dikasih gratis, tapi kalau iPhone itu bayar ya, makanya iPhone itu mahal. Karena kita beli hardware, beli software. Kalau Android kan softwarenya digratiskan sama Google. Kok Google lebih baik dari Apple? Bukan lebih baik, dia gratis, tapi kita search engine-nya, Gmail-nya, browsernya, semuanya ditempelnya. Kenapa orang punya dia ya? Punya saya gitu. Kalau yang lain mau ini dia harus install kan, tapi begitu Anda punya Android, semua yang punya Google itu otomatis ada. Itulah jualannya, karena kan mereka kan bagaimanapun bisnis ya. Intinya kan memberikan manfaat tapi kan mendapat keuntungan bisnis. Ya, itu ya. Navigation icon. The Android OS use the system bar to navigate. The system bar contain the following: back, home, recent application, menu. Ini Android ya. Home screen ya. Ini masih kayaknya Android ini Anda tahu sendiri. Orang 100% pakai Android ya. Ada ininya. Ini yang iOS ya. No navigation icon, nggak ada navigasi. No widget, nggak ada widget di mana di iOS ya. No application shortcut, nggak ada shortcut ya. Jadi kalau Anda hapus ya terhapus dia. Kalau di depannya itu ya di home screen-nya Anda hapus, aplikasinya langsung maknanya itu bukan menghapus shortcut tapi menginstall karena dia nggak ada shortcut. Kemudian tadi ini dia nggak punya navigation. Kalau yang ini bingung nih, mau back kemana nih? Saya mau back. Sama si iOS nggak dikasih fasilitas back. Apple itu terkenal Steve Jobs itu punya filosofi. Dia agak pelit menghubungkan alatnya ke alat orang lain. Karena dalam pikiran dia, perangkat dari sistem lain itu bisa merusak sistem dia. Makanya perangkat-perangkat yang buatan Steve Jobs itu ya dia semua gitu. Hardware-nya, software-nya, aplikasinya itu dulunya hanya punya dia gitu. Karena kalau orang pihak ketiga membuatkan jaminan kualitasnya dia nggak jamin. Karena dia kan ini kan kenapa dia jual mahal, dia kan menjual kualitas juga ya. Kualitas, kestabilan, segala macam. Oke ya. Ya ada fungsi-fungsi yang sering ada gitu ya di home button itu nih. Wake the device, kembali ke home screen. Ini ada Siri. Siri ini kayak di Google ya. Oke Google ya. Home screen. Ini masih iOS ya. Ini biasa. Ini sama ya dengan ini. Tampilannya ada navigasi juga. Oke. Ya, screen orientation ini ada tegak, ada melebar gitu ya. Bisa auto rotation tergantung kita meletakkan handphone kita ya. Apakah berdiri atau sedang tegak. Sama ya iOS juga. Nah, screen juga bisa dikalibrasi ya, terangnya di tempat gelap, di tempat terang. Ya, nanti lebih ininya Anda cek di NetAcad. Nah, ini masalah penentu lokasi ya, GPS. Saat ini GPS atau Global Positioning System. Sistem yang bisa
menentukan posisi kita namanya GPS. Kalau dulu GPS hardware perangkatnya mahal, khusus gitu. Itu apa? Yang butuh-butuh itu seperti kita di laut atau ya kendaraan juga kalau dulu. Tapi kalau sekarang GPS itu udah bahkan gratis ya software-nya, langsung ada ya dibuat. Nah itulah Google itu banyak membuat, dia tahu dia buat itu gratis, tapi setelah itu orang jadi butuh itu karena kita pada tahunnya pakai Google Map. Semua aplikasi sekarang semuanya pakai Google Map, nggak pakai yang dibuat oleh vendor lain ya untuk ini, untuk GPS ini. Ya, apa kayak GoFood, Go transportasi itu ya Gojek atau Grab, semuanya itu pakai yang Google. Walaupun ada yang lain ya, ada juga pakai yang lebih. Anda juga nanti buat aplikasi yang kalau untuk mendeteksi lokasi itu yang coding atau modulnya sudah ada itu pakai Google Map. Ya. Android Location Service. Location Tab ini bisa kita set, bisa kita hidupkan, bisa kita matikan. Kalau Anda tidak ingin Anda diketahui sedang berada di mana, itu Anda matikan. Karena kalau Anda hidupkan, Anda buka di Google Anda, itu ada track ya. Ada hari ini kemana gitu. Kalau Anda on kan ya. Tidak hanya kita yang melihat, orang lain juga si Google bisa melihat. Apakah itu berguna atau berbahaya itu pertimbangan kita. Oke. Nah ini ada Wi-Fi. Ya, semualah biasa ya. Wi-Fi bisa di hotspot ya. Internetnya. Juga ini fasilitas wireless ya, yang relatif baru ini NFC untuk pembayaran payment. Jadi kalau kita mau bayar tinggal kita tempel. Nah ini fiturnya ada di sebagian mobile phone. Tidak semua merek tipe iPhone itu punya. Namanya Near Field Communication. This method is used mostly in physical store transaction where a consumer pays for good or service. Jadi physical store ya, bukan elektronik commerce. Kalau pakai elektronik kita kan bayarnya pakai mobile banking ya, atau pakai kartu kredit gitu ya. Nah kalau ini langsung, nah teknologinya yang langsung di handphone kita itu pakai NFC. Nah, ini sebagian handphone juga ada fitur VPN-nya. VPN-nya, Virtual Private Network. Gunanya untuk mensecurekan, mengamankan hubungan dari alat kita ke server yang kita hubungi. Supaya orang lain tidak bisa menyadapnya di tengah jalan. Tapi belakangan digunakan untuk yang lain ya. Digunakan untuk menyembunyikan dirinya. Ya, jadi kalau Anda pakai VPN, Anda gunakan VPN di Singapura, nah, tahunya server Anda dari Singapura, padahal Anda mengaksesnya dari Indonesia. Nah, itu fungsi apanya namanya itu ya, kegunaan yang berada di belakangnya ya. Bonusnya ya. Padahal fungsinya adalah tujuan dulu dibuat adalah untuk mengamankan komunikasi dari server ke klien, sehingga tidak bisa tapi karena VPN itu langsung menandai kliennya berdasarkan server VPN-nya, jadi bisa digunakan untuk itu. Kalau Anda yang hobi-hobi main game ini, wah tahu banget ya VPN. Wah game itu nggak bisa diakses Pak dari Indonesia, wah, langsung dari VPN yang di mana, di Amerika atau di mana gitu supaya bisa. Ya, nah ada juga ini ya cara kita, kalau kita yang bisa membantu kita ya secara virtual ya. Kalau Google Now, kalau iOS namanya Siri. Siri itu ya semacam Google Oke Google ya, Oke Google. Oke Google. Apakah perbedaan Android sama iOS? Wah, dijawab itu sama Google pakai suara. Nah, kalau di Android namanya Siri.
Oke. Nah, bagaimana alat perangkat kita itu memiliki fasilitas secure ya, keamanan. Yang pertama bisa dikunci. Jadi kalau kita udah nggak pakai, langsung terkunci. Untuk membukanya ada PIN atau passcode gitu ya. Atau pakai wajah sekarang. Atau pakai apa? Ini yang jari ya, fingerprint ya. Itu keamanan baik di Android maupun di ini ya. Wah, ini gimana kalau kita lupa PIN-nya ya, lupa passcode-nya? Ada yang pernah nggak lupa ya? Wah, nggak bisa dibuka ya, pakai kode itu ada kode apa? Ayo, ada yang punya pengalaman? Gimana itu caranya? Halo, ada? Diapain Ya, itu? Pak. Hah? Di bypass. Di bypass. Iya, kalau lupa kodenya gitu, Pak. Bypass. Terus aplikasinya nggak hilang. Yang lama-lama. Di bypass itu ya apa riset pabrik itu ya, riset factory ya. Ada nggak cara yang lain? Susah Pak sekarang kalau udah lupa password. Kalau ini katanya secara teori baik password atau PIN bisa diterka-terka ya, could be guess, tapi butuh waktu yang cukup ya. Waktu yang ini ada batasannya ya. Nah, to prevent someone from trying to guess the password. Nah, supaya orang yang misalnya, jadi tujuannya kenapa kok setelah kita coba-coba habis itu handphone kita jadi hang kalau salah terus. Ya, bukan untuk menyusahkan kita, tapi itu tujuannya untuk secure. Untuk orang lain yang tidak berhak, atau dia megang handphone kita, dia coba sampai 4 kali, sampai 12 kali mungkin, langsung handphonenya terkunci. Atau tunggu 5 menit lagi, tunggu setengah jam lagi. Kalau di ATM kalau salah 3 kali, kalau di ATM ini ya apa? ATM kita ditelannya ya. Iya gitu ya? Kartunya ditelan. Iya, kartunya ditelan. Berapa kali? ATM berapa kali? 3 kali, Pak. 3 kali ya di ATM, 3 kali. Ditelan ya, Anda dapat kartu ATM orang tua gitu kan. Wah, coba di ATM. Wah, langsung ketelan itu. Oke. Nah, coba ini ada iris data. Nah, ini ada yang kejam juga. If the password fail 10 kali. Langsung kalau sebenarnya dari security iOS itu lebih kuat ya, lebih ini ya, lebih menjaga security ketimbang Android. Banyak fitur-fiturnya ya, walaupun beberapa saat ini ditiru sama Android. Dan ini 10 kali langsung screen-nya langsung blank atau datanya dihapus. Tapi Anda jangan khawatir, kalau data dihapus kan ada di Google Cloud ya, di Google Drive ya. Kalau di Google, kalau di Apple namanya ini iCloud ya. Ada ini apa? Ini Google ininya, Google apa? Google Drive-nya ada ya. Nah, itu kan kita bisa backup lagi ya kalau nanti ketemu alatnya ya. Jadi kalau kita login pakai akun iCloud kita lagi, nanti di restore-nya semua itu. Itu untuk keamanan. Ya. Kemudian di GUI-nya ya ininya juga ya, nanti Anda akan belajar enkripsi ya. Enkripsi. Jadi salah satu fitur keamanan, karena dunia IT ini program datanya itu kan harus aman ya. Termasuk passcode tadi, PIN ya, atau password juga ya. Nah, itu harus aman ya, cara ngamannya dengan cara dienkripsi. Kayak kalau Anda sering perhatikan di WhatsApp ya, komunikasi Japri atau point to point dari kita ke kita, komunikasi Anda dilindungi oleh enkripsi ya, gitu katanya, sehingga nggak ada yang bisa nyadap. Untuk meyakinkan kita tetap menggunakan WhatsApp. Nah, kita juga bisa meremote ya, remote backup ya, kalau handphone kita hilang, dicuri orang, bisa kita matikan. Ada nggak yang pernah ini
bisa kita bunyikan. Ya, kemarin ada teman yang kehilangan iPad-nya. iPad itu kan pakai iOS ya. Kehilangan, nah, bisa ketahuan, oh sedang berada di sini gitu. iPad-nya sedang berada di sini, ketahuan itu walaupun mati ya kalau iPad. Kalau Google setahu saya harus hidup itu perangkat. Bisa tahu oh sedang berada, lokasinya bisa diketahui. Makanya kalau Anda beli iPhone second atau beli iPad second, hati-hati. Jangan itu punya orang ya, nanti didatangi di rumah Anda. Anda belinya dari orang yang nemu kan. Karena bisa ketahuan, apalagi kalau kita langsung ke vendornya, bisa dicek itu. Lokasinya di mana ini perangkatnya? Lagi di mana gitu. Nah, pakai Android juga udah ada sekarang fasilitas seperti itu. Ya, untuk mengamankan data, untuk backup Anda bisa nyimpannya di cloud. Ya. Tentunya Dropbox, kalau Google Drive. OneDrive ini punya Microsoft. Ya, kalau punya Google tadi. Ya. Oke, nah ini tadi ya. Locator. Nah, ini mau di-enablekan atau tidak? Ya, Nah ini tadi bisa kita lock dari Anda buka web, kalau Google ya Anda buka web Anda, yang email yang Anda daftarkan di Android Anda, Anda cari itu yang Google ininya, Google ya, bagian dari Google Play-nya ya. Nah, itu nanti kita ada fitur itu melock handphone kita ya, Android kita. Tapi sama yang nemu dia pinter juga ya di risetnya ya. Yang apa dicuri atau hilang. Nah, kalau di mobile, kalau di desktop kan ada virus ya. Malicious ya, sebenarnya nanti namanya nggak virus ya. Ini karena udah terbiasa namanya malicious. Disingkat sama malware, malicious software. Software pengganggu. Virus salah satu contohnya. Ya. Software pengganggu tidak hanya virus, ada spam, ya, ada trojan, ya ada banyak gitu yang ya, salah satunya virus. Virus. Tapi sejak awal kita tahu virus. Padahal namanya malware ya. Tapi kan udah mulai dipopulerkan malware. Malware malicious software. Ya. Nah pertanyaannya apakah di Android Anda itu ada nggak virus? Saya pakai virus lagi. Ada nggak ya malware? Kalau di Windows Anda pernah nggak ada? Wah ini Windows-nya bervirus. Pernah, Pak. Taunya dari mana? Lemot. Hah? Taunya dari mana? Oh. Komputernya lemot. Apa? Komputernya lemot. Enggak, ketahuannya apa gitu? Apa dikasih tahu sama siapa Kasih yang tahu ngasih tahu? antivirus. Oh, apa itu? Pakai apa? Apa? Pakai Defender, Pak. apa? Windows ini Defender atau pakai apa? Mac Cafe ya? Smadaf. Smadaf ya. Habis Anda install sih. Kalau Anda nggak Anda install kan nggak ada virus. Ya. Kalau Anda nggak install itu kan nggak ada virus. Bener nggak? Enggak, Pak. Iya, Pak. Bisa Benar, Pak. bawa dari penjelajahan internet kita yang kurang bersih, Pak. Seperti datang ke situs-situs yang nggak meyakinkan atau download sesuatu yang nggak meyakinkan, Pak. Bisa kebawa otomatis dari situ, terus keinstall otomatis, Pak. Enggak, maksud saya kita tahu ada virus itu dari mana? Oh, ya mohon maaf, Pak. Dari mana kita tahu ada virus? Karena kita Di-scan, menginstal program pendeteksi virus gitu kan. Ya kan? Oh iya. Iya. Kalau enggak kan nggak tahu ya. Supaya komputernya nggak ada virus, jangan install itu program pendeteksi virus. Pasti nggak ada virusnya. Benar, Pak. Benar nggak? Kan sama kan. Anda kena COVID nggak? Supaya Anda nggak kena COVID, nggak usah diperiksa. Waduh, iya, Pak. Benar nggak? Masuk akal. Iya, jangan. Itu karena banyak yang begitu. Ini gara-gara saya menginstal smart apa tadi
yang punya orang Indonesia tadi ya. Kalau yang mau pakai Windows ya itu ya yang punya Windows Defender ya. Nah itu harus kita harus punya minimal satu yang nggak ada ya. Kalau kita matikan atau kita hapus bukan berarti nggak ada virusnya ya tetap ada ya. Ya kita harus menginstal yang namanya antivirus ya. Nah sekarang kalau di Android Anda apa biasanya yang Anda install? Tadi kan di Windows ya umumnya ya. Supaya tahu ini ada virusnya gitu. Apa? Nama softwarenya apa? Software antivirusnya apa? Kalau Android. Di Android nggak pakai, Pak. Nggak pakai, berarti nggak ada virusnya. Nah, berarti kayak tadi tuh, nggak ada virus atau Anda tidak menginstal software yang mendeteksi virus. Kan beda itu ya. Benar nggak ada gitu. Oke ya. It does not allow automatic or schedule scans. Padahal di Android kan banyak ya. Walaupun itu memakan resource memori kita juga ya, karena dia aktif terus di latar belakang ya. Makan memori kita. Karena memori itu kan kalau banyak digunakan, perangkat kita jadi, karena kalau memori RAM banyak yang gunakan, maka alat kita jadi apa? Lambat. Nah, jadi lambat ya, memori RAM. Jadi semakin banyak software yang jalan, yang run. Karena program itu sekarang yang jalan itu bukan apa yang kita lihat. Baik di laptop, desktop maupun di mobile, itu banyak program yang jalan tapi kita nggak lihat. Itu namanya dia jalan di background ya, di belakang, yang tidak kelihatan gitu ya. Nah, itu yang banyak yang ngambil resource memori kita sehingga jadi lambat. Makanya kebanyakan kita cara ngatasinya gimana? Install ulang. Karena semua aplikasi diinstal itu, diinstal. Nah, itu sebagian aplikasi itu ketika kita install, dia selalu jalan ya di belakang layar. Masih di belakang layar nggak kelihatan di screen kita, tapi dia jalan di background ya. Oke. Nah, itu yang harus ini. Nah, ada satu di mana di iOS itu namanya Sandbox. Ada yang pernah dengar ya? Sandbox. Ya, nggak pengguna iOS ya. Itulah salah satu aplikasi security di iOS ya. Ya, dia ada. Ya, ini menarik ini. Routing and jailbreaking. Nah, routing. Jadi gini ya. Kalau Anda pakai Windows, kan Anda pakai Windows ya, yang laptop Anda ya. Anda menginstal program, mau di C, mau di D, itu boleh. Anda install di C. Oh, di C-nya udah hampir penuh, Anda install di D. Atau di E, gitu. Bisa kalau Windows. Windows itu kita bisa menginstal program kita dimanapun. Nah, itu Windows. Tapi kalau Linux, Anda nggak bisa install dimanapun. Anda hanya bisa install di tempat yang diizinkan. Jadi di Linux itu ini. Kemudian kenapa? Karena Linux itu ada usernya. Pembatasan usernya jelas. Kalau usernya ini, dia hanya bisa menginstal di sini. Nah, jadi kalau kita sudah punya Linux, kebanyakan kita kalau punya kita sendiri kan kita jadi root ya. Root itu kalau di Windows adminnya. Nah, kalau kita admin, kita bisa menginstal dimanapun. Nah, kalau di Linux, root itu nggak di sharing, tidak dikasih ke semua orang. Root itu ya. Jadi kalau Anda lagi main tadi yang Linux tadi itu kan Android ya. Kalau Anda lagi main Android, itu user Anda nggak root itu. Tapi user yang di mana Anda hanya bisa menginstal di ROM-nya, di ROM-nya handphone Anda. Anda nggak bisa install di memory card Anda. Nggak bisa kita install. Jadi misalkan gini, program saya udah penuh ini. Saya beli memory card yang 128 GB. Anda install program Anda di sana. Nggak bisa kalau pakai Android. Kenapa? Karena Android itu Linux dibatasi. Itulah security-nya Linux. Jadi Linux ini secure-nya bagus ketimbang dalam hal penentuan hak akses ya. Kita nggak boleh menginstal di sembarang tempat. Nah, gitu.
Sama dengan ini apa tadi? iOS juga ya. Ya, apa iPhone juga begitu. Nggak bisa kita menginstal. Tapi ada orang yang ada fitur yang membuat jadi bisa. Nah, fitur yang membuat kita menjadi bisa menginstal di mana? Di memory card. Itulah yang namanya nah, ini berarti nggak ada yang pernah ini ya. Di-root. Itulah yang namanya routing ya. Itulah yang namanya di-root, dipaksa gitu, dipaksa jadi bisa. Padahal default-nya dari pabriknya nggak bisa. Tapi bisa jadi bisa. Kalau Anda nggak ngerti, kasih tuh ke tukang servis, tahu dia itu di-root. Nah, tapi itu jadinya ya adalah nanti efek-efek karena kan tujuan dari pabrik tidak bisa itu kan karena memang handphonenya terbatas kan, nggak bisa diinstal banyak-banyak jadi cepat hang nanti ya. Tapi kalau Anda punya keperluan itu bisa di root, atau kalau di mana, kalau yang punya iOS namanya di jailbreaking, jailbreak. Kalau ini di root, itu maksudnya routing and jailbreaking. Jadi pada dasarnya Linux atau Android itu ditentukan tempat menginstalnya yang boleh di mana. Gitu. Ada pembatasan hak aksesnya ya. Tapi bisa dibuka itu sehingga kita jadi root. Sama ya namanya juga dia open source ya, kan bisa dioprek ya sama orang yang ini. Ini patching ya, ini biasa ya. Android itu hampir tiap minggu atau tiap bulan ya update. Kadang-kadang orang bosan juga. Ini ya, update. Tapi tidak OS pakai versi-versi tertentu update-nya udah mati ya, sudah hilang. Update ini. Kalau yang terbaru dia selalu update. Memang kita dianjurkan mengupdate atau menambah patch-nya ya. Patch itu menambah sebagian dari isi aplikasi kita ya, di perbaikannya gitu ya. Ada yang masalah sama pengembang dikasih patching ya. Atau kita bisa ngupdate-nya kalau operating system. Salah satunya ya untuk security ya, mungkin ini orang ketahuan ternyata di sini ada celah untuk masuk virus gitu atau masuk malware ya, atau orang bisa menjebol sistem kita gitu ya. Nah, itu kita diminta rajin-rajin mengupdate. Itu namanya update. Gunanya update. Ya ininya aja ya, URL untuk kita update. Nah, itu tadi itu tadi mobile ya. Nah, sekarang ini Linux. Ini nanti ada mata kuliahnya ya. Di OS itu nanti belajar Linux. Linux itu adalah sebuah sistem operasi yang dibuat oleh siapa tadi? Tadi ada yang nyebut nama orang itu. Ini Linux. Yang buat siapa? Linus. Iya. Di sini nggak ada ya. Linus Torvald. Ya, namanya Linus Torvald. Oh, di sini nggak disebut orangnya ya. Ini Linus ya. Linus Torvald. Nah, yang buat Linus Torvald. Nah, tetapi ya Linus Torvald tadi dia membuat OS itu meniru Unix. Dia tiru Unix. Tapi coding scriptnya nggak sama Unix. Dia buat sendiri. Tapi berbagai fiturnya itu dia tiru. Tiru sama si Torvald. Ya. Tirunya itu. Nah, itulah jadinya Linux. Ditiru dia waktu kuliah ya. Dia waktu kuliah dikasih tugas sama siapa itu yang dosen itu yang bukunya, dia membuat buku judulnya Sistem Operasi. Sangat ya dipakai ya. Anda juga nanti pakai buku itu ya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Nah, itu sama si Linus Torvald dia tiru, dia buat persis kayak Unix ya. Orang mengira Unix. Tapi yang waktu itu dia buat, kalau Unix lengkap sebesar ini, si Linus Torvald baru buat tiruannya segini aja. Nah, yang lain dia baru buat dikit gitu. Itulah yang jadi tugas akhirnya. Nah, kayak skripsi kalau di Anda ya. Nah, diterima itu sama, lupa saya siapa namanya itu ya. Salah satu pakar OS ya. Nah, karena dia merasa nggak mampu untuk membuat lengkap,
selengkap Unix, maka source code-nya sama si Tropal dia karena udah ada internet, dia letakkan di internet, dia perbolehkan orang melihat source code-nya dan memperbaiki dan menambahnya. Nah, karena waktu itu internet juga lagi baru booming, nah ternyata banyak programmer yang tertarik. Gitu. Ayo kita buat, kita rame-ramein nih, kita buat sampai lengkap. Akhirnya jadilah Linux itu lengkap. Tidak hanya ada CLI-nya, kernelnya juga ditambah, dibuat juga driver-driver segala macam yang seperti halnya sebuah OS yang lengkap, sampai interface GUI-nya pun dibuat. Nah, itulah jadinya Linux yang sekarang itu dibuat orang oleh rame-rame. Kalau Anda ada menyumbang coding dalam daftar itunya ada. Dalam daftar, oh dia nambah fitur ini, nambah ini. Jadi, Linux itu begitu ya. Pada dasarnya itu niru Unix. Nah, Unix ini dia close source ini. Ya, proprietary. Mahal harganya. Dibuat pakai bahasa C. Nah, sama ya, Linux juga itu Unix. Ditiru oleh si Tropal menjadi dia buat. Si Tropal itu membuat hanya yang membuat besar itu ini orang-orang rame ya, komunitas itu yang buat rame. Nah, akhirnya Unix itu digunakan untuk di sistem kontrol ya, di embedded system, di perangkat ya wearable device ya, jam-jam gitu ya, smartwatch, cellphone ini kayak sekarang ya. Bahkan di PC, di netbook, di server, bahkan superkomputer pun saat sekarang ini sudah ada OS Linux. Kenapa? Karena dia open itu. Unix ini dulu sangat dibenci oleh orang-orang akademisi, orang-orang kampus di Amerika ya, karena harganya mahal sekali. Sementara kan di mata kuliah mereka harus belajar Unix. Nah, hanya kampus-kampus yang besar yang bisa beli Unix karena harganya mahal. Nah, ini membuat orang-orang yang kampusnya nggak bisa beli kan pada protes. Wah, gimana kita mau belajar? Masa dia punya OS kita nggak bisa pelajari itu apa isinya? Nah, itulah begitu si Linux Tropal punya ide, dia buat sedikit aja tiruan. Lalu yang lain dipersilahkan nambah-nambah. Nah, disitulah Linux jadi besar. Kalau dulu ini Unix segini, Linux dibesarkan jadi lebih besar dari Unix. Lama-lama Unix nggak laku. Ya, ngapain kita beli yang berbayar kalau ada yang gratis? Nah, akhirnya kernelnya Unix sendiri itu akhirnya ya udah boleh dipreteli, itulah yang dibuat oleh BSD ini. Nah, ini buat Linux ada yang Unix itu ada versi ininya juga, versi yang jadi akhirnya jadi Linux ya, itu namanya BSD. BSD. Jadi kalau ada Linux BSD itu sebenarnya kernelnya Unix itu. Ya, karena dia sudah kalah sama serangan komunitas yang membuat jadi gratis. Ya, jadi sebenarnya kalau kita makanya sekarang itu cerita tentang komunitas itu dimulai dari orang IT. Ayo rame-rame kita serang itu orang yang mau jual-jual software. Wah, dibuat rame-rame, kalah deh. Nah, itulah the power of sharing ya, melalui internet. Sharing. Tapi dalam hal ini yang di-sharing itu apa? Pengembang, programmer itu sharing berbuat. Mereka buat program yang nah sekarang Linux udah digunakan di mana-mana, termasuk di Android ya. Nah, kalau nggak ada Linux kita mana Android kita masih bayar aja yang pakai yang iOS ya, iOS. Nah, Macintosh sendiri itu juga dibuat berdasarkan Unix. Pakai kernelnya Unix. Ya, pakai kernelnya Unix dia dibuat. Jadi sebenarnya hampir semua OS sekarang itu Linux. Baik Macintosh ya. Ayo lagi apa? Ya, halo. Oke. Nah, ini yang belum pernah lihat Linux, ini seperti ini Linux ya. Ini Linux apa ini ya? Ubuntu ya. Nah, ini Ubuntu. Ini kalau begini berarti ini Ubuntu-nya pakai apa namanya? Union ya. Unity ya, Unity. Nah, Linux itu kelebihannya tampilan Windows-nya banyak ya. Kalau Windows kan satu environment ya, Pak. ya, interface-nya ya banyak ya. Kalau Windows kan apa yang dikasih Windows aja ya. Nah, itu yang membuat interface orang banyak programmer yang buat. Ada yang buat mirip Windows. Ya. Kalau yang sekarang ini yang terakhir ini yang sistem ini ya, Unity ini. UI ya namanya, user interface. GUI. Jadi dia udah GUI kayak Windows ya.
banyak. Ada Linux yang mirip Windows banget ya, ada star-nya. Jadi kalau Anda mau pakai, paling banyak orang kalau Linux sekarang tuh pakai Ubuntu. Nah, Anda install aja di ubuntu.com tuh Anda install itu gratis. Nanti pas Anda install ke Windows Anda, nanti ada dua nanti. Mau jalankan Linux atau Windows. Ya, ini kalau Macintosh lah. Macintosh nggak ada star ya, menunya ini di sini. Ada yang pakai Macintosh sekarang? Halo? Hackintosh, Pak. Ya? Hackintosh. Macintosh, ya, interface-nya aja. Ya, Macintosh ini yang Apple tadi ya, yang Apple. Ini banyak digunakan kalangan elit ya. Jadi kalau pejabat-pejabat lagi presentasi, mereka pakai Macintosh. Ya. Orang-orang ini juga ada pakai Macintosh. Kecuali Bill Gates ya. Kalau Bill Gates dia pas presentasi dia pakai Windows. Ya. Kalau dia nggak pakai Macintosh ya gengsi dong. Tidak berantem dia sama siapa. Bill Gates itu banyak juga musuhnya. Tapi dia kan berdagang. Itu dia berdagang, jadi di dalam kepalanya itu bisnis. Nah, kalau jualan ya jualan gitu dalam pikiran Bill Gates. Halo? Halo, Pak. Halo, halo. Tadi lepas, kenapa? Keputus. Yang lepas saya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini masih terekam nggak ya? Ini udah nggak kelihatan lagi ininya, sharingnya? Iya, Pak. Iya, udah nggak kelihatan, Iya, Pak. Pak, nggak kelihatan, Pak. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, iya Kelihatan, kelihatan Pak. Pak, kelihatan. Nggak tahu ya, internet saya tadi lepas. Udah ya, kita lanjut. Nah, jadi setiap OS itu ininya arsitekturnya seperti ini ya. Yang di tengah-tengah apa intinya itu kernel, yang paling bawah ya. Kalau kita gambar secara hierarki ini nanti kernel, di atasnya ada sel, di atasnya baru ada aplikasi yang kemarin pernah. Intinya jadi Linux itu walaupun banyak ya, ada Linux Ubuntu ya, Linux Debian, Red Hat ya, segala macam jenis Linux, tapi kernelnya sama. Nah, nanti yang beda-beda itu selnya. Ada beberapa sel di Linux yang tapi nggak banyak juga ya selnya yang ini ya. Aplikasinya juga nanti bisa beda-beda kalau di Linux. Tapi kernelnya sama ya. Kalau Windows ini semuanya sama. Kalau sebuah versi itu kernelnya, selnya, aplikasinya. Setiap aplikasi ada kernel, ada sel di atasnya, barulah kita menginstal aplikasi. Nah, Kernel sama sel itu apa, Pak? Ya. Beda kernel sama sel itu apa? Ya, kernel itu sebuah program kecil yang menghubungkan hardware dengan software. Jadi dia di atas inilah, apa yang ada di BIOS itu firmware ya, dia di atas firmware. Itu kan diletakkan di dalam hardware ya, di dalam ROM ya. Ada namanya BIOS kemarin ya. Di dalam itu ada software. Firmware. Firmware itu berarti software yang diletakkan di dalam hardware. Kalau kernel ini dia software ke ini ya, yang menghubung ke ini ke mana, ke hardware. Jadi setiap hardware itu kan harus bisa dipanggil oleh program, tidak langsung tapi dibuat namanya rutin kecil itu namanya kernel. Sedangkan sel itu nanti kita bisa memberi perintah. Ya, programmer atau admin bisa ngasih perintah ke hardware tapi lewat kernel. Nah, itu namanya sel. Ya, tempat kita berkomunikasi. Nah, sel yang paling sederhana itu berbentuk CLI, Common Interface. Nggak ada GUI-nya, nggak ada grafisnya. Yang ada hanya layar hitam. Nah, itulah yang digunakan oleh para admin, yaitu sel namanya. Jadi yang bisa digunakan, sel itu bisa diakses oleh user, oleh manusia. Kernel nggak bisa langsung diakses sama user, tapi dia langsung terhubung ke hardware. Nah, kita mengaksesnya lewat sel. Nah, atau kalau dia orang awam, kalau sel ini orang IT ya menggunakannya. Kalau dia bukan orang IT, orang yang non IT menggunakan komputer, baru dia pakai aplikasi. Ya, gitu ya. Nah, ini contohnya CLI-nya Linux ya. Nah, CLI Linux.
Kalau di Macintosh namanya terminal emulator. Kalau di Windows namanya CMD kemarin ya. Command Prompt ya. Command line, nama umumnya itu Command Line Interface, CLI. Ya, setiap OS ada cara membackup, ada cara merecover ya. Backup itu berarti kita simpan itu semua data, semua program kita juga bisa di backup ya. Sehingga kalau ada apa-apa kita bisa kembalikan lagi. Mengembalikan itu namanya merecover. Ini fitur yang untuk seorang admin wajib tahu ya, gimana cara membackup, merestore-nya kalau ada masalah. Ya, baik ini ya, di Macintosh juga ada ya. Di Windows juga kan ada ya, ada menu backup. Nah, disk ya, disk utility. Nah, disk utility ini adalah program yang digunakan untuk memaintain disk ya. Disk itu bisa hard disk, bisa apa SSD. Kenapa harus di ini? Karena mungkin secara hardware dia rusak. Ada juga yang secara software dia rusak juga. Atau misalkan kalau yang umum itu ya, kalau di Windows kemarin ya, disk utility itu contohnya debug ya. Debug itu menyusun kembali letak-letak file kita di hard disk supaya cepat diakses. Nah, itu contoh disk utility. Ya, ada juga disk utility hard disknya sudah crash, sudah tergores, nah itu bisa ditandai sama disk utility sehingga nggak dipakai supaya program atau data nggak ada yang nyimpan ke sana. Itu contohnya fungsi dari disk utility ya, bisa digunakan untuk memverifikasi, merepair ya, memperbaiki disk kita ya. Jadi kalau Anda dengar disk, berarti mungkin hard disk, flash disk, SSD. Nah, itu kelas-kelas disk. CD sama DVD sebenarnya termasuk disk. Nah, ini partisi. Ya. Nah, kalau di Linux, kalau Anda memasukkan flash disk, itu nggak langsung dikenal. Supaya dikenal harus Anda mount. Berarti dikenal ya, supaya OS tahu, oh ini ada flash disk. Kalau sudah nggak digunakan lagi di unmount. Kalau pakai Windows di apa namanya? Kalau kita habis pakai flash disk, Eject. Diejek, Pak. iya diejek ya, kayak begitulah miripnya. Nah, tapi untuk Ubuntu sekarang sudah kayak Windows ya, otomatis ya. Ya nggak enak juga ya, jadi nggak ngerti Ubuntu ya. Kalau zaman kami dulu di awal-awal pakai Linux ya, atau Unix, saya masukkan hard disk atau saya masukkan flash disk, nah, kita kasih perintah itu, mount ini ya, tipenya, baru dikenal. Nah, kalau sekarang udah plug and play, ya udah kayak Windows dia. Yang kata temannya tadi, wah udah kayak Windows kok Pak Linux sekarang. Ya, iya udah kayak Windows. Kemudian disk itu yang penting itu selain di partisi juga di format ya. Di format, ya kan? Nah, bisa juga ini bad sector. Nah, ini tadi ini kalau ada yang sektornya yang rusak itu bisa dicek. Ya, ada juga fasilitas query smart attribute ya. Ya, untuk ngecek apakah hadis kita itu masalahnya apa gitu, masalah hardnya. Ya, semua ini punya apa? OS itu selalu punya fasilitas schedule. Schedule itu adalah dia bisa menjalankan program pada jam-jam tertentu, pada waktu-waktu tertentu. Windows bisa ya. Ada yang pernah pakai ya? Windows itu ada schedule Bisa ada task scheduler, Pak. ya, jadi dia bisa jalan pada kapan gitu ya. Misalkan seminggu sekali mendepra. Ya ini ya. Tanpa kita klik ya, tanpa kita jalan. Kalau di Linux namanya itu cron. Macintosh juga namanya cron. Jadi kalau orang yang suka mengelola server, nah dia suka jalankan cron itu. Kayak kita ya, database kita itu di backup setiap hari 2 kali, pagi sama sore. Nah, itu kita pakai cron aja. Supaya nggak orang yang lakukan ya, otomatis aja dia. Jadi schedule task itu kita bisa membuat aplikasi itu jalan otomatis, asalkan kita tentukan jamnya, harinya, jamnya. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau di Linux seperti ini Linux ini. Ini hari, jam. Ya, kita ada di cron ya.
Oh ya, operating system itu selalu diupdate ya. Android itu update sebulan sekali ya. Windows juga update itu terhubung ke servernya perusahaan yang membuat untuk menambah kalau ada tambahan-tambahan di dalam OS kita, termasuk security-nya atau fitur-fitur lain. Wah, security. Nah, saat ini di dunia IT, security harus jadi perhatian. Karena ternyata program-program yang dibuat orang itu ada yang berguna. Ada orang yang buat program tapi untuk melawan kegunaannya, berarti merusak. Ada programmer yang buat program itu tujuannya merusak. Ada orang yang buat program tujuannya untuk membantu orang lain. Nah, ada tujuannya untuk merusak. Nah, makanya sekarang ini harus ada software yang bisa mendeteksi program-program mana nih yang bisa merusak sistem kita. Nah, itu namanya salah satu yang dibahas di bidang security. Yang security yang paling sederhana itu username sama password. Jadi kalau Anda bertanya-tanya, kenapa di IT itu ada username sama password? Tujuannya security. Supaya tidak semua orang bisa memegang yang bukan haknya, atau masuk atau melihat data yang dia nggak boleh lihat, dia nggak boleh ubah. Itu namanya security. Oke. Windows, Ubuntu, ya Macintosh, nanti ada cara-caranya ya. Fasilitas security-nya ya, nanti kita inikan dulu. Nah, ini kalau di Linux, security-nya bisa membatasi ininya ya, izinnya. Di Linux itu izin terhadap sebuah resource itu ada 3 ya. Ada R, ada W, ada X. R itu read, membaca. Jadi orang ini boleh, user ini boleh membaca nggak? Nah, kalau boleh membaca dikasih R gitu. Kalau enggak, R-nya dihilangkan, berarti dia nggak mengakses pun nggak boleh. Yang kedua W itu write, menulis atau mengubah. Nah, kita bisa tentukan si A ini boleh R, tapi nggak boleh W. Boleh lihat, tapi nggak boleh mengubah. Itu berarti R aja. W-nya dihilangkan. Jadi R tadi melihat, W mengubah atau menulis atau menambah. Nah, satu lagi X. X itu menjalankan, eksekusi, ya, singkatan dari eksekusi. Menjalankan. Jadi ada orang bisa melihat, mengubah, tapi dia nggak bisa jalankan program itu. Nah, gitu. Nah, itulah di Linux lengkap ya. Nah, di Linux itu lengkap. Karena kalau setiap user bisa dikelompokkan dalam bentuk grup-grup tertentu. Nah, di Windows juga bisa sebenarnya. Itu sekarang ya. Tapi Linux itu udah dari dulu ya, lebih detail. Nah, sehingga sebuah file, misalkan ini ada file namanya my awesome file. Nah, file ini boleh diakses oleh user namanya root, boleh diakses oleh grup orang-orang yang berada dalam grup staff. Nah, orang ini, usernya, dia boleh ngapain? Yang usernya dia boleh RWX. Berarti dia boleh melihat, boleh mengubah, bisa jalankan. Tapi yang grup, itu dia hanya bisa membaca, hanya bisa mengubah, tapi X-nya garis ini, dia nggak bisa jalankan. Orang yang berada di dalam grup itu dia nggak bisa jalan, tidak bisa mengeksekusi. Nah, gitu nanti ininya penjelasannya ya. Nah, ini ada 3 ya di ini ya, user, group, sama owner ya. User, group, owner. Ini kan ada 3 nih. Nah, ini nanti dijadikan biner ini ya. Ini jadikan biner, ini berarti 1, 1, 1, ini 0, 0, 0, 0. Nah, makanya nanti kalau Anda belajar, nanti Anda ada mata kuliahnya ya, belajar Linux ya. Ada misalkan settingan 775. Berarti usernya 7, grupnya 7, ownernya 5. Other ya, tadi bukan owner ya, ada user, group, other. Inilah settingan di Linux ya, cara nyeting. Di Windows juga bisa, kalau sebuah file Anda double klik, nanti ada atribut. Nah, di atribut itu ada apakah read atau
semacam inilah untuk menentukan hak akses setiap file atau directory. Tapi sekali lagi Linux itu lebih lengkap, lebih ketat. Kalau sudah ketat, berarti bagi orang awam itu susah. Makin ketat, makin susah. Tapi makin aman. Benar nggak? Benar nggak? Halo? Benar, Pak. Benar, Pak. Iya, benar ya. Sekarang masuk Unsada susah loh. Tiap minggu-minggu lalu masih mudah. Kemarin dirapatkan itu dipersusah. Yang masuk itu ditanya, ada mau ngapain. Nah, tapi lebih aman. Karena kita takut kalau udah kena satu kan mudah banget menyebar. Di beberapa kampus itu yang buka-buka begitu udah banyak yang kena. Ya itu. Jadi makin ketat, makin menyusahkan. Tapi makin aman. Itulah Linux. Makanya orang bilang Linux itu susah ya. Ya, karena dia aman, lebih aman. Windows itu kenapa orang katakan mudah? Karena beberapa fasilitas keamanannya dilonggarkan. Ini boleh, misal ini boleh, ini boleh. Kalau zaman dulu Windows tidak login juga boleh. Boleh nggak? Windows juga ada login tapi kita escape tetap aja masuk. Makanya Windows sama orang Linux sering diketawain, dicandain gitu ya. Makanya virus lebih mudah masuk ke Windows ketimbang di Linux. Kenapa? Karena Linux, sebuah program virus, malware masuk ke Linux, kalau dia nggak punya akses, nggak bisa dia menulis ke hard disk. Berarti dia nggak bisa masuk ke dalam OS. Sehingga secara security, ya Linux itu dikenal lebih aman, lebih secure. Ya, ini nanti ya, kalau udah belajar Linux nanti, kalau mau jadi user pakai sudo. Ini kalau Anda mau mengubah orangnya, ya, ownernya, menginstal. Nah, kalau install pakai Linux pakai ini Debian apt-get. Nah, kalau di Linux Anda kalau men-shutdown Anda ketik itu shutdown now gitu. Ini kalau Anda ngopi ya. Ini Linux ya, ada perintah Linux yang dari CLI-nya. Oke, ini troubleshoot, silahkan Anda baca di akan ini yang lengkapnya. Tetap troubleshoot semua materi kita ini 6 langkah. Identify the problem, establish a theory, test the theory, establish a plan, verify full system sama document findings. Yang 6 ini. Sama ini kalau ada masalah di iPhone Anda ya. Oh ya, pertanyaan itu tetap ada 2. Kalau kita technical support-nya, kita nanya itu bisa open ended, bisa close ended. Bisa open, bisa close. Ini jangan dikacaukan dengan open source sama close source tadi yang ada kaitan. Ini cara kita nanya kemarin kan. Kalau open itu kita nanya, what is the problem you are experiencing? Wah, ini kalau orang yang ini bingung deh. Kita dianjurkan semakin awam, semakin gapte orangnya, usahakanlah bertanya dalam bentuk close. Yang dia jawabannya ya dengan tidak. Kan gitu ya kemarin. Ya, tapi kalau kita tidak mendapatkan informasi yang lengkap dengan close, barulah masuk ke pertanyaan open ended. Ya, contohnya apa ini? Ini. The mobile device cannot send or receive email. Ini. Handphone saya nggak bisa ngirim dan nerima email. Ayo, kenapa? Salah satunya kenapa? Ada nggak yang pernah ngalamin? Kenapa? Pernah nggak? Nggak ada koneksi internet. Oh iya, satu ya. Yang paling sederhana. Tapi pasti coba-coba dibuka browser. Kok saya buka portal bisa ya? Nanti lanjut lagi. Cara kerjanya harus seperti itu ya. Kalau kita internet, kita coba internet, buka aplikasi internet yang lain, bisa ternyata. Wah, nggak bisa, cuma email aja nggak bisa ya. Oh ini mobile ya. Ini mobile. Aplikasinya berhenti sendiri. Application has stopped working. Ini apa? Malicious ini virus tadi ya. Program pengganggu has been sideload. Ya ini tadi, ini dari mana tahunya? Dia masuk ke ini kita ya.
The mobile device has stopped. Mobil kita tidak apa? Kita klik-klik, kita sapu-sapu dia diem aja, hang ya. Ini berarti hang ya. Has stop respon, ini hang ini. The mobile ini softwarenya dijalankan, tapi katanya up to date. User has forget lupa password ini yang tadi. Jadi cara mengatasinya jadi akan ini apa? Mappingnya ya, mapping. Nah, langkahnya tetap yang 6 itu. Ini di net akan ada semua. Oke. Nah, itu pembahasan kita di chapter 12. Lihat jam dulu ya. Ya. Takut jadi sama ini di ini kan. Kok ini nggak ada temnya ya? Nggak ada. Oh, ya udah nggak ada temnya. Oke ya, sampai di sini.